Halo guys, selamat datang di PodX episode 3. PodX atau Podcast Bertanya by KPPTN adalah podcast yang akan membantu teman-teman semua untuk memberikan informasi dalam meraih bangku kuliah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar jalur mandiri nih. Dengan judul Jangan Putus Asa, masih ada jalur mandiri. Dari judulnya aja nih udah kelihatan banget ya kalau kuliah nih punya banyak jalur masuk nih. Kayak kata pepatah nih, banyak jalan menuju Roma. Nah, langsung aja deh kita sambut narasumber kita, Kak Suci. Halo semuanya. Halo, apa kabar nih Kak Azra? Halo Kak Suci, baik. Kak Suci sendiri apa kabar? Alhamdulillah ini baik juga. Boleh perkenalan dulu nih Kak. Gitu. Oke, halo teman-teman. Kenalkan aku Karisma Suci Nur Anggraini. Saat ini aku semester 3 di Fakultas Psikologi Undip tahun 2020, ya angkatan tahun 2020. Dan aku asalnya dari Magelang. Waduh, Undip nih salah satu PTN yang cukup diminati ya. Keren banget sih Kak Suci ini, apalagi jurusannya psikologi nih. Waduh, boleh cerita dikit nggak Kak? Cerita singkat perjuangan Kakak untuk menggapai bangku Undip nih. Oke, ini aku ceritakan spoiler dikit ya. Ini kan aku angkatan tahun 2020 nih. Jadi aku nggak belajar mengenai kayak TKA gitu karena SBMPTN-nya kan tahun 2020 kemarin itu tuh cuma TPS aja gitu. Nah, jadi aku tuh di Undip jurusan psikologi ini sebenarnya lintas jurusan ya Kak. Jadi kayak awalnya kan aku saintek nih, terus habis itu tiba-tiba pindah ke soshum karena ya di SNM, SBM itu tuh kan aku bucin banget gitu, bisa dikatakan bucin banget sama FK. Tapi karena SNM, SBM itu tuh aku ditolak terus sama FK-nya tuh. Mungkin nggak suka ya sama aku ya FK gitu. Nah terus jadinya akhirnya ke Mandiri. Nah di Mandiri ini tuh aku udah mulai goyah nih pengen ke FK karena lihat biayanya sendiri juga mahal ya Kak kalau FK Mandiri itu. Nah akhirnya aku daftar di beberapa kampus di Jawa untuk untuk mandirinya. Ada di UI, terus ada di mana lagi ya, UNS, habis itu ada di Unsud, UB, sama Undip. Nah tapi di gelombang pertama itu aku tuh hampir ditolak semuanya. Jadi misalnya kayak di UNS itu tuh aku bukan cuma ngambil satu jalur aja, jadi ada 3 jalur di UNS tuh yang aku ambil. Ada jalur raport, habis itu ada jalur nilai UTBK, sama jalur tes utul UNS gitu. Tapi ya semuanya ditolak semuanya. Aku ngambil jurusan psikologi, aku ngambil jurusan FK juga, tapi FK yang biayanya lebih murah ya. Jadi ambil yang uang pangkalnya itu maksimal lah 50 juta gitu pun ketolak gitu. Nah habis itu aku ambillah itu di jalur gelombang kedua Undip. Nah di gelombang kedua Undip itu aku ngambil yang campuran tapi tanpa tes, ambilnya yang pakai jalur raport. Karena di tahun 2020 itu Undip tuh nggak ada tes, nggak ada kayak ujian tulisnya Undip gitu. Apa ya namanya aku juga kurang tahu. Nah, tapi cuma pakai nilai raport, habis itu nulis esai tentang wawasan kebangsaan kalau nggak salah dulu itu. Nah, itu akhirnya di pengumuman itu, hari H pengumuman, aku dikasih kabar sama orang tua itu ternyata aku di UB itu sebagai lolos sebagai cadangan. Jadi awalnya kan gelombang pertama itu aku nggak lolos UB FKH, tapi setelah itu di gelombang kedua itu aku dikasih tahu kalau aku ternyata lolos FKH, dan malamnya aku dikasih tahu lolos psikologi Undip gitu. Tapi akhirnya aku milih antara FKH atau psikologi. Tapi atas dasar pertimbangan kayak biaya kos dan lain-lain, akhirnya aku milih psikologi Undip. Nah terus aku kan udah ngomongin panjang lebar nih tentang ceritaku, tapi tuh kenapa sih aku ngomongin ini tanpa nyelipin kayak proses belajarnya kayak SBM, SNM gitu. Nah itu karena menurutku tuh kayak
aku belajar SBM itu tuh ada sih effort kayak les sampai malam belajar, tapi kayak nggak ada sesuatu yang spesial bagiku. Jadi mungkin makanya SBM tuh aku nggak lolos karena kurang effort yang lebih untuk menggapai SBM itu. Akhirnya dapatlah mandiri gitu. Cukup banyak jalanannya ya, kayak lewat daftar sini gitu ya. Berarti kakak ini seorang yang pantang menyerah nih ya, keren banget. Nah terus kakak waktu tahu kan biasanya harus dong. Ya bagus. Terus kalau misalnya kalau jalur mandiri ini kan tiap univ pasti dibukanya beda-beda ya kak. Kalau misalnya SBM, SNM kan kayak serentak gitu semuanya. Kalau misalnya tiap univ kan beda-beda kalau jalur mandiri. Nah itu cara kakak tahu info-infonya tuh dapat dari mana sih? Kayak univ ini buka jalur mandiri tanggal segini, terus harus nyiapin ini gitu. Oke, dulu tuh aku dapat info-info tuh aku ngikutin kayak akun Instagram resminya univ itu, kayak misalnya akun SIMA UI, terus habis itu ada SPMB SPMB UNS, terus ada akun univnya Undip gitu. Biasanya mereka sering sih ngepost kayak jalur mandirinya tuh ada dilaksanakan pada tanggal sekian, pendaftarannya dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Biasanya sih mereka selalu update di Instagram, tapi selain itu aku kadang juga lihat-lihat juga di Twitter. Jadi kalian bisa nih mulai download Twitter, terus ngikutin kayak akun-akun SBMPTN kayak SBMPTN Manifest atau apa itu, aku lupa sih namanya. Nah itu kalian bisa ikutin di situ. Nanti ada kayak sender-sender ngirimin, kadang ada sih yang ngirimin kayak jadwal dari awal sampai akhir tuh PTN mana sih yang buka dari tanggal jadwal pendaftarannya, terus masukin berkasnya tuh di jadwal dari tanggal berapa sampai berapa. Nah mereka tuh kadang nyampe membikin kayak file Excel untuk disebarin ke teman-teman ambis semuanya gitu. Berarti teman-teman di Twitter nih benar-benar banyak banget ya yang mau bagi-bagi info. Kayak mereka ini nggak, biasanya kan kalau misalnya baik-baik. Ya kan, berarti maksudnya kalau misalnya di saat-saat kayak itu kan semua orang ini nganggap yang orang lain itu sebagai lawan kan. Jadi pasti kalau dapat info tuh kadang-kadang pasti pelit lah, inilah nggak mau dibagi karena ya ada rasa, karena kan semuanya berkompetisi. Tapi kalau orang-orang di Twitter ini pada saling membantu ya. Jadi buat teman-teman semua ini saran yang bagus banget dari Kak Suci, kalau kita download Twitter aja itu udah lumayan banget karena cukup membantu ya Kak ya dari pengalaman Kak Suci. Oke, lanjut. Iya sih, tapi ya harus download yang pakai Twitternya yang sesuai kebutuhan, jangan terus lihat yang lain-lain, misalnya film bajakan atau apa, kan nggak boleh ya. Nanti download Twitter khusus buat SBM aja gitu. Buat nyari info kuliah malah keterusan scroll gitu ya. Nanti jadi julid nanti. Terus kan tadi kan kakak bilang kalau dari cerita kakak nih, setiap univ cara untuk jalur mandirinya beda-beda. Ada tadi yang justru bikin esai kebangsaan, ada yang untuk teks tulis gitu kan. Berarti emang kita harus tahu tiap univ tuh kayak gimana gitu ya kak, jalur masuknya. Syarat-syarat untuk memenuhi mendaftar jalur mandiri itu pasti semuanya beda-beda gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya gini kak, kan tadi kakak bilang, kan tadi kakak bilang kalau daftar jalur mandiri ada yang pakai nilai UTBK nih. Tapi apa semua jalur mandiri pakai nilai UTBK? Harus punya nilai UTBK berarti ya? Oke, aku jawab ya. Jadi nggak semua mandiri itu pakai nilai UTBK, tapi ada yang pakai nilai UTBK. Biasanya kadang ada jalur tersendiri, ada jalur yang pakai nilai UTBK, ada yang jalur rapot, ada yang jalur tes tulis. Tapi ada juga yang kayak ada yang pakai jalur rapot tapi harus ditambah nilai UTBK. Misalnya itu ada di Unsud waktu tahun 2020 tuh pakai nilai rapot sama nilai UTBK. Tapi misalnya kayak di mana ya, di UNS itu kan jalurnya beda-beda. Jadi ada yang jalur rapot sendiri, jalur tes tulis sendiri, jalur rapot, tes tulis, habis itu ada jalur UTBK sendiri. Jadi setiap jalur itu tuh kita bisa bayar masing-masing gitu. Nah terus kalau misalnya juga kayak SIMA UI, nah SIMA UI kan dia cuma pakai tes tulis aja, nggak pakai nilai UTBK dan lain-lain. Mungkin kita cuma melampirkan nilai rapot aja sih, tapi yang jadi nilai penting menurutku kalau SIMA UI itu tes tulisnya itu. Berarti misal kalau misalnya ada nih kita nggak ikut UTBK tapi mau langsung jalur mandiri aja gitu, berarti bisa ya untuk beberapa univ gitu? Iya bisa, jadi kayak misalnya kamu harus pintar-pintar sih kalian nyari
informasi-informasi itu. Jadi kamu cari tahu nih univ ini tuh dia buka jalur mandirinya pakai nilai UTBK atau enggak. Kalau enggak kan kalian bisa ikut. Itu kan biasanya dilakuin sama yang anak-anak lolos SNM tapi kurang srek ya sama jurusannya dia gitu. Nah, jadi harus pintar-pintar sih nyari apa itu namanya, nyari univ yang buka jalur mandiri tanpa nilai UTBK. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A dari para yang kan kita udah ngasih pertanyaan nih di IG story. Nah, ini udah beberapa nih yang replay. Jadi aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, pertanyaan pertama. Ada yang tanya gini, Kak, kalau misalnya jalur mandiri saat perkuliahan sudah dimulai, apakah ada perbedaan dengan yang masuk jalur lainnya dari segi pembayaran atau dari segi UKT dan segala macam gitu, Kak? Apa tetap sama aja gitu? Kalau dari segi UKT itu tergantung univnya sendiri ya. Jadi kayak misalnya di MUI itu kan dia kayak bebas uang pangkal gitu kan. Nah tapi kalau di univku sendiri, di Undip itu tuh dibedakan. Jadi yang anak mandiri itu golongannya masuk golongan tertinggi, yaitu golongan 7 sama golongan 8 dan ada uang pangkalnya. Tapi buat kalian yang misalnya ada di ekonomi menengah ke bawah, itu kesusahan untuk dapetin uang banyak segitu untuk uang kuliah tunggal. Nah itu kalian nggak masalah, kalian bisa ikut jalur KIP, di mana di situ tuh di Undip sendiri ya itu bebas uang pangkal. Nah, tapi nanti UKT-nya juga masuk ke UKT golongan rendah. Nah, syaratnya itu punya KIP aja begitu. Dan banyak kok yang lulus pakai nilai KIP di Mandiri. Jadi kalian nggak usah berkecil hati kalau KIP itu nggak lolos di Mandiri, itu salah sih. Oh, berarti ini sekalian mematahkan rumor, kan ada rumor nih kalau yang bilang kalau jalur Mandiri itu cuman banyak-banyakan duit gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa bayar besar, berarti kamu bisa masuk jalur mandiri. Berarti itu sebenarnya salah ya, karena kan pakai KIP aja udah bisa masuk gitu ya. Berarti tetap tergantung oleh nilai ya, Kak ya? Iya, Kak. Iya, pakai KIP pun bisa masuk. Tapi juga kalian nilai itu harus tinggi sih menurutku. Nah, jadi mau jalur apapun harus tetap kerja keras buat belajarnya gitu ya, Kak ya? Iya, harus kerja keras. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kak, kalau jalur mandiri apa bisa meminta keringanan UKT? Misalnya di masa yang akan datang ada kesulitan ekonomi gitu. Oke, aku jawab ya. Jadi misalnya kalian lewat jalur mandiri nih. Kalian misalnya di Undip, aku ambil contoh di Undip yang aku alamin ya. Di Undip sendiri kan untuk mandiri itu dia masuk golongan 7 sama 8 dan bayar UKT. Nah, aku kan kemarin bayar UKT, bayar uang pangkal. Nah, di semester pertama itu kalian harus membayar apa yang kalian setujui. Jadi waktu pendaftaran itu kalian itu milih UKT, mau UKT yang golongan 7 atau yang golongan 8. Nah, habis itu juga kalian milih mau uang pangkal yang golongan 1 atau golongan 2. Nah, sesuai kesepakatan itu di semester 1 kalian kalau keterima di Undip itu harus dibayarkan sejumlah uang itu gitu. Tapi untuk masalah bisa dicicil atau enggak aku kurang tahu ya. Terus habis itu di semester 2 misalnya kalian keberatan nih ngambil uang UKT di golongan 8 misalnya. Awalnya kalian ngambil golongan 8. Nah, kalian bisa ikut banding di akhir-akhir semester 1 itu kalian bisa ikut banding untuk keringanan di semester kedua. Nah, aku juga kemarin ikutin banding sih, ngajuin banding untuk semester 2-nya minta banding ke golongan 5, tapi ternyata ditolak untuk golongan 5, tapi aku dapat banding aku dapat penurunan UKT di golongan 7. Jadi untuk siswa mandiri pun bisa dapat ngajuin banding dan dapat, nanti tinggal fakultas aja sih, universitas aja sih yang nentuin dia bakalan layak nggak sih dapat penurunan UKT karena masalah ekonominya yang diceritakan itu gitu. Oke. Cukup menambah informasi ya teman-teman ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Untuk Kakak sendiri, Kakak kan dari Undip nih. Kalau di Undip sendiri, presentase antara yang jalur mandiri dengan yang jalur SNM-SBM nih kira-kira berapa persen sih, Kak? Oke, kalau dari yang aku tahu ya kan kemarin aku dapat nih data anak-anak yang lulus
di Undip tahun 2021. Nah, aku hitung sih rata-rata ya, kalau yang SNM itu tuh keterimanya itu kalau nggak salah 20%. Habis itu yang SBM itu keterimanya 30%. Ya, terus habis itu yang mandiri itu kan ada yang jalur SBUB, yang bibit unggul gitulah, pokoknya aku lupa namanya itu apa, singkatannya apa yang SBUB itu. Terus habis itu sama yang jalur mandiri reguler. Nah, sama kemitraan juga sih, ya sama kemitraan. Nah, itu tuh 50%. Jadi, kenapa Undip ngambil yang mandiri itu 50%? Karena menurutku ya, karena kan Undip sendiri kan dia udah berbadan hukum. Nah, jadi dia memiliki memiliki hak untuk mendapatkan punya hak untuk mengatur seberapa persentasenya tuh berapa untuk SNM, SBM, dan mandiri begitu. Oh, jadi memang kalau misalnya di Undip sendiri 50% ya persentasenya ya. Tapi juga aku lihat di univ lain juga jalur mandiri selalu paling besar nih persentasenya. Terus ini Kak, ada lagi pertanyaannya nih. Kalau misalnya kita udah masuk jalur mandiri, berarti tahun depan misalnya kita mau SBM lagi gitu nggak apa-apa berarti ya? Boleh kok, kalian misalnya udah lulus nih jalur mandiri, nah habis itu kalian nggak seret nih kayak merasa salah jurusan aku di jalur mandiri, nah kalian bisa ikut SBM lagi di tahun depan, pilih aja jurusan yang kalian kalian minati begitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan terakhir buat di podcast ini juga, positif dan negatif yang Kakak rasakan masuk ke Undip gitu. Ini di luar jalur mandiri ya, kayak ya udah kayak testimoni aja gitu di Undipnya. Oke, kalau menurutku sih kalau di jurusan psikologi Undip itu kayak kita nggak terlalu sepaneng sih mikirin kayak tugas apapun itu, karena di situ tuh biasanya tugas di psikologi Undip tuh kita cuma kayak bukan cuma sih, tapi kita kerjain bareng-bareng karena kan itu berkelompok. Jadi setiap kelompok itu biasanya isinya 3-5 orang gitu kan. Jadi tergantung dosennya mau berapa anak per kelompok gitu. Jadi kita bisa kerja bareng untuk nyelesain tugas-tugas itu, dan biasanya sih deadline-nya di akhir-akhir UAS ya. Jadi kita nggak terlalu kayak setiap minggu itu kita harus ngerjain tugas ini gitu. Terus habis itu di psikologi Undip pun kita kayaknya dari semester 1 sampai semester 3 ini jarang ada kuis sih. Jadi kuis itu aku baru ngerasain ada kuis itu baru di semester 3. Itu pun cuma satu matkul aja yang ngelaksanain kuis, lainnya itu cuma kayak ujian, kayak cuma tugas, habis itu ulangan harian, bukan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, begitu sih. Terus ya itu sukanya, terus dukanya itu kita masih online. Jadi kurang ada rasa kayak ke temen tuh kayak ini tuh siapa, aku kurang kenal gitu. Jadi kurang akrab sih sama teman-teman di online ini. Untuk dukanya juga aku relate sekali sih, soalnya aku angkatan 21 jadi masih online juga. Nggak pernah ke kampus malahan, nggak tahu kampusnya gimana, nggak tahu. Iya, sama, aku juga belum pernah. Benar. Oke Rika, makasih banyak udah nemenin malam ini. Ada kesan-pesan gitu untuk teman-teman Potex semua yang lagi dengerin? Oke, jadi untuk untuk teman-teman yang ambis PTN nih tahun 2022 ini, kalian harus tetap semangat ya. Kalian harus bisa ngejar SBMPTN biar nggak usah ngerasain mandiri lah yang sulitnya nyari kampus, ditolak sana sini gitu. Ya bener banget ya teman-teman, juga harus semangat terus ya, jangan sampai kendor. Ini udah hitungan berapa hari lagi nih mau ke SBM kan. Oke, makasih banyak Kak Suci sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Potex dan menjadi narasumber ketiga kita. Sukses selalu buat Kak Suci. Sukses selalu semuanya. Semangat untuk Kak Azra, untuk teman-teman ambis PTN tahun 2022 ini, dan untuk seluruh pendengar Potex kali ini. Siap, semangat juga Kak Suci. Dadah. Oke, dadah.